mobil, emang demen. Cuman kalau mobil-mobil kayak gini, minjem dulu lah, nggak apa-apa. Keempat, selera kemewahan keduanya berbeda saat bicara soal tempat tinggal. Raffi dan Gigi dikabarkan selepas menikah akan menghuni rumah mewah di daerah Cinere, Jakarta Selatan. Sementara Ariel dan Sophie sebaliknya kini sudah digosipkan tinggal bareng di sebuah apartemen mewah dan eksklusif di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Cobaan berat menguji keteguhan hati Nunung dan Jupe. Namun selalu akan ada harapan dalam semua ujian, selain juga pelajaran berharga untuk kaum perempuan. Sementara itu kabar persaingan sengit muncul antara Ariel Noah dan Sophia Muller dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak ingin kalah romantis dari Raffi dan Gigi, Ariel dan Sophie sepakat mengganti gaya rambut. Ariel mengecat warna perak sementara Sophie mengkeriting rambutnya. Namun Raffi dan Gigi tak tinggal diam, hingga persaingan pun meledak dari adu kemewahan sampai adu pamer kemesraan. Siapa sesungguhnya yang lebih serasi? Raffi dan Gigi atau Ariel dan Sophie? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Inilah penampilan terbaru Sophie Muller, kekasih Ariel Noah yang menghebohkan halayak luas. Rambut keriting tebal warna coklat keemasan menjadi transformasi penampilan janda dua anak yang fresh, segar, dan sensasional, menandai perannya dalam video klip band Matahari. Halayak pun terpukau karena sebelumnya sang kekasih Ariel lebih dulu mempermak habis rambutnya dengan mengecat warna keperakan. Yang menarik, sehari sebelum dikeriting, Sophie mengaku pada kami dirinya mempermak rambut bersama Ariel. Cuma kebetulan aja pas lagi ternyata ada klip satu RCTI main, jadi pas kebetulan lagi gini. Rambut, ini rambut doang gitu kayaknya di masa lain. Kebetulan macetnya pada hari yang sama di tempat yang sama gitu aja. Gaya rambut serasi antara Ariel dan Sophie meledakkan persaingan romantisme di kalangan artis, terutama dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang juga dikenal identik dengan hal-hal berbau couple serasi. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit di balik cita rasa cinta Raffi dan Gigi versus Ariel dan Sophie. Pertama, selera fashion Ariel dan Sophie sangat berbeda dari selera Raffi dan Gigi. Ariel dan Sophie yang lebih dewasa selalu tampil dandy dan fashionable. Padu padan yang mereka kenakan selalu mengikuti tren mode. Sementara Gigi dan Raffi cenderung berbusana tanpa pakem mode yang jelas, terkesan bebas tanpa mempedulikan tren fashion. Latar belakang Sophie sebagai mantan model dinilai menjadi faktor pembeda selera fashion. Enggak, ini bukan fashion show pertama gitu. Jadi udah cukup paham apa yang harus dilakukan ya. Kecuali ini cuma satu baju dalam bolak-balik. Masa sih nggak pernah lihat aja kali, Mbak. Sering sih, cuman emang kalau misalnya emang situasinya harus rapi aja. Kedua, pasangan Ariel Sophie yang lebih dewasa justru terkesan jauh lebih romantis dibandingkan Raffi dan Gigi. Lihat saja, bagai sebuah kebetulan, hampir di setiap momen publik, Ariel dan Sophie selalu terlihat bergandengan tangan. Sementara Raffi dan Gigi justru selalu terlihat menjaga jarak satu sama lain, bahkan tak jarang di depan media melangkah terpisah. Baik-baik kok, semuanya baik. Michael sama Ariel juga udah kenal, jadi everything is okay.
Bentar A. OBB. Belum. Nanti kalau udah pasti dikasih tahu. Belum tahu. Thank you ya. Berapa sih, A? Benar kan? Thank you ya. Ketiga, dalam urusan mobil tunggangan, selera kemewahan Ariel Sophie dan Raffi Gigi sangat identik. Keduanya mengkoleksi mobil-mobil mewah dengan nilai menyentuh miliaran rupiah. Yang menarik, Sophie ternyata nyaman meminjam mobil Ariel. Belakangan diketahui dia memang tidak memiliki mobil. Sementara Raffi sendiri juga nyaman menggunakan mobil Gigi. Di Amerika udah ada, cuman karena kemarin saya mau beli mobil, harus ada surat cerainya, habis itu bisa beli mobil. Karena saya sendiri kan hobinya otomotif. Motor, mobil, emang demen. Cuman kalau mobil kayak gini, minjem dulu lah, nggak apa-apa. Keempat, selera kemewahan keduanya berbeda saat bicara soal tempat tinggal. Raffi dan Gigi dikabarkan selepas menikah akan menghuni rumah mewah di daerah Cinere, Jakarta Selatan. Sementara Ariel dan Sophie sebaliknya kini sudah digosipkan tinggal bareng di sebuah apartemen mewah dan eksklusif di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. No comment lah itu sih. Baik, hubungannya baik sekali. Kayaknya rumah barunya bukan prioritas utama, jadi mungkin ketika Raffi belum punya anak, mungkin ya mereka berdua saling sibuk juga, mungkin mau di apartemen dulu aja. Kelima, jika Raffi dan Gigi sudah pasti segera menikah, Ariel dan Sophie justru terganjal proses perceraian Sophie dengan Michael Villarreal. Raffi dan Gigi akan melangkah ke pelaminan super mewah tanggal 20 Oktober mendatang. Sementara Ariel dan Sophie kabarnya memilih tahun depan. Ironisnya sekarang ini, proses perceraian Sophie dengan Michael masih terus berjalan sehingga bisa menjadi ganjalan. Jalanin apa yang ada di depan aja. Konsepnya masih biasa-biasa aja. Kayaknya mah sesuai yang kemauan cewek aja, ayo. Pakai adat Sunda kebanyakan. Kayaknya Sunda kali. Untuk Gigi sendiri ada permintaan khusus nggak sih? Nggak ada deh, mah. Lebih ke arah Santai aja. Cita rasa kemewahan Raffi dan Gigi dapat ditelusuri jejaknya pada Ariel dan Sophie. Namun cinta bukan melulu soal selera, melainkan perasaan yang mendamaikan dua belahan jiwa. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari balik perceraian misterius Risti Tagor dan Rifki Balwell. Kabar orang ketiga dibantah keras Risti, namun kini beredar kabar perbedaan penghasilan sebagai pemicu konflik. Pendapatan Risti yang lebih besar dari suaminya dituding menjadi penyebab. Apa sesungguhnya di balik karamnya pasangan pernikahan dini ini? Jengah, itulah yang dirasakan oleh pesinetron Rifki Balwell manakala terus dicecar soal penyebab perceraiannya dengan Risti Tagor. Perlahan wajah rupawan itu berubah masam, sikapnya menjadi sangat galak, dan nada bicaranya pun menjadi sinis. Ya pokoknya gue udah capek lah maksudnya nanggepinnya gitu dari hari Jumat, Sabtu Minggu disenyum gitu begitu. Gue kira udah selesai nih, maksudnya udah case close gitu, ternyata masih aja. Karena ganggu banget men, ganggu banget asli. Lain Rifki, lain Risti. Jika sang suami pasang tampang masam dan berbicara dengan nada sinis, Risti sebaliknya justru menebar senyum termanis yang kian mempercantik wajah ayunya. Ia begitu ramah dan senyum tak pernah tanggal dari bibirnya. Aku selalu bilang aku baik-baik aja, sama Rifki baik-baik aja, dan kita sama-sama mau urus Arsen. Itu bukan berarti aku mengiyakan atau menidakkan sama adanya gugatan perceraian aku kasih ke pengadilan. Jadi memang kenyataannya sampai saat ini keputusan aku masih seperti itu, dan itu memang sudah aku bicarakan sama Rifki baik-baik. Ya gue gak ngerti ya, gue gak ngerti. Pokoknya gue sama Rizky asik-asik aja seperti yang lo lihat. Nggak pernah terjadi cekcoknya kalau di depan tante ya, tapi nggak tahu di belakang.
Melihat reaksi Risti, terasa betul semua masih indah. Tetapi sikap Rifki justru menunjukkan kondisi sesungguhnya, bara dalam sekam. Jika kabar orang ketiga dinilai terlalu naif, maka kabar persoalan ekonomi kini disorot. Kesenjangan diyakini memicu konflik karena tidak stabilnya penghasilan Rifki di dunia hiburan, sementara Risti sendiri sudah meluapkan sayap merintis bisnis butik dan menjadi penyanyi. Capek jawabnya nih asli ya. Gue capek jawabnya asli deh. Lu mau nanya apa lagi? Ya, kita aja ya. Nggak ada kekerasan, nggak ada orang ketiga. Ini memang keputusan yang kita mau ambil sama-sama demi kebaikan. Nggak ada hubungannya ya sama masalah salary sama apapun. Aku syuting sama Rifki sama-sama. Buktinya kita bisa punya rumah sama-sama. Kita menjalani semua sama-sama. Ajang pencarian bakat sudah banyak ragamnya, termasuk dalam seni tarik suara. Tetapi ajang yang benar-benar unik dan khas adalah ajang baru bernama Rising Star Indonesia yang tayang di layar RCTI. Ajang ini sangat unik dan khas karena murni melibatkan peran pemirsa secara live dan real time dalam penilaian peserta. Pemirsa terkoneksi dengan mendownload aplikasinya yang memungkinkan ikut bermain sebagai juri. Sementara sebagai pakar ahli, dipilih para musisi berkualitas dan sudah teruji, seperti Baby Romeo, Andin, dan Milan Fernandez. Jangan lupa saksikan Rising Star mulai tanggal 28 Agustus hanya di RCTI. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual.